kena kalau kayak gini dong. Si kecil ngomong kayak gitu loh. Kayak tahu aja. Kita tahu di ini di HP. Mana benernya kayak gitu. Oh, iya Jang. Baru juga kemarin ke kompol. Nanti lagi lah. Nanti lagi lah ya. Kapan-kapan masih banyak waktu kok. Udah lah, aku lagi di jalan. Gak nyaut-nyaut tuh. Pas banget kita berdua datang. Emang gue lagi nunggu dia. Tad, Jang, dari mana? depan. Dari Kamu ngapain sendirian? nungguin tante lah. Udah duduk. Kenapa lu gak masuk rumah? Maksudnya, caranya gimana? Orang dia dikunci pagernya. Oh iya, tante lupa tadi tadi. Iya, makanya nungguin di sini dari tadi. Udah ke dalam aja yuk. Ngapain sih sekarang ini? Tad, yang ini apa sih? Yang macam mana? Rumah ke rumah sini. Nggak jauh-jauh dari duit. Buat apa sih? Iya, buat bayar kuliah. Udah tegur-tegur mulu ah. Emang lu gak dikasih sama emak lu? Tak sendiri lah. Tapi buat yang ganggal nih. Enggak, dia ngasih. Habis sama gua. Ya iya, sama siapa? Biasa. Udah tunggu. Ya ada aja lu mah. Si Om kemana sih? Dia mah baik, kalau gua minta tolong mesti. Gak ada. Di luar negeri baru berarti 13 kali ngacok bro. Terus udah berapa bulan di luar negeri? Baru juga 1-2 bulanan, terus lama-lama balik. Ya udah, kan dia pasti punya pegangan kan? Ada sih, tapi Kalau nggak di gini di uang tante dipinjam dulu. Cuman tante ngomong ke si Om, ini si pinjol pinjol duit buat udah kuliah. Pasti diganti sama dia, Bu. gampang lah nanti. Emang butuh berapa sih? Emang nggak gede sih, kan gue pinjam dulu sama temen, cuman agak kurang. Kurang berapa? 300 doang sih. Lu serius juga minjem sama temen lu, masa bayar kuliah 300 doang? Iya kan gue pinjam. Yakin lu buat bayar kuliah? Iya. Tante kalau lu nggak percaya. Yaudah deh, segitu mah gue kasih, gak usah lu gantiin, ngapain? Serius? Buat gitu doang, tenang aja. Tapi apa? Lu mau gak? Kalau nolongin gue? Ngomong apaan lagi, Tan? Pijitin gue doang, badan gue pegel-pegel, lu gak enak banget. Terus dipijit doang? Iya kan? Bisa kan lu? Bisa. Di sini aja pijitnya. Di dalam aja, di sini mah gak enak liat orang. Lu ngapa? Lu pijit. Di dalam aja, di sini mah banyak Kan karyawan. ini kan. Gini doang kan?
Ya itu juga lo tau sendiri. Gak enak. Kalau nggak ada om lu ini, kenapa sih? Enggak, kan maksudnya gini. Tahu sama siapa sih lu? Nggak ada orang. Enggak. Bukan murim, Tan. Kalau misalnya gue saudara tuh sama si Om, bukan sama tante. Tapi kan gue nikah sama om lu, berarti lu udah jadi saudara gua. Iya makanya. Berapa? Gak apa-apa emang. Gak apa-apa, lu mau 300 gak? Iya. Ya udah ya. Apa lu mah? Belum. Nah, itu kan. Pundak-pundak. Pundak gua. Ini pundak ini. Iya, belakang lagi, bukan tiga. Jadi dapat duit nih. Pas penjol janjinya mau mainin ini. Pagi itu, Aulia terbangun dengan semangat yang tidak biasa. Di tangannya masih tergenggam ponsel dengan pesan terakhir dari mantan pacarnya semalam. Besok aku lunasi semua. Janji. Ya, hari ini adalah hari yang Aulia nantikan. Setelah sekian lama memendam kesal dan kecewa, akhirnya ada titik terang dari urusan lama yang belum selesai. Hutang mantan pacar. Semua berawal dari hubungan cinta yang kandas. Dulu, saat masih bersama, uang demi uang Aulia keluarkan demi sang kekasih, entah untuk alasan bantu usaha kecil-kecilan, pulsa, hingga gaya hidup. Aulia membeli tanpa mencatat. Tapi setelah mereka putus, semua yang pernah diberi kini menjadi utang yang harus dikembalikan. Karena menurut Aulia, putus boleh, tapi tanggung jawab jangan ikut hilang. Mana ditungguin, gue datang. WA. Gimana sih ini orang? Gue baru tahu sekarang. Di sisi lain, Penjol, mantan pacar Aulia, baru saja pulang dari kampus. Langit sudah mulai redup. Langkah kakinya gontai menyusuri jalan perkampungan. Ia tak sadar kalau Aulia baru saja mengirim voice note. Karena ponselnya disimpan di dalam tas tertumpuk buku dan map tugas kuliah. Rasa lelah membuatnya berhenti di sebuah saung bambu di tepi jalan. Duduk sendirian, ia mengelap keringat dengan handuk kecil yang selalu dibawanya. Sambil memejamkan mata, ia bergumam dalam hati. Uang dari mana ya buat lunasin hutang ke Al? Aku janji. Tapi belum ada jalan. Ia merasa tertekan. Di satu sisi ingin menepati janji, tapi di sisi lain dompetnya pun tipis. Belum lagi beban kuliah dan kerja paruh waktu yang tak cukup menutup semuanya. Di saat itulah, bunyi notifikasi WA muncul dari dalam tasnya. Ia membuka dan mendengar suara Aulia yang penuh nada tegas. Penjo, aku tunggu hari ini. Jangan kasih alasan. Aku udah capek. Janji tetap janji. Penjo diam. Nafasnya berat. Pandangannya kosong menatap jalanan yang mulai sepi. Cuma masalah duit kagak ada temen, kagak ada saudara. Udah setahun lebih gak dibayar-bayar. Mau pinjol bisa gak ya? Mau pinjol gue udah jelek kata samanya. Bingung mana si Awu udah nagih-nagih pinjol. Tau bisa atau kagak? Aduh. Sementara itu, Aulia berdiri di depan pintu rumahnya. Wajahnya menyiratkan kekecewaan. Ia sudah berusaha sabar, tapi janji tinggal janji. Dengan tas lempang kecil di pundaknya, Aulia menarik napas panjang. Udah cukup aku nunggu. Kayaknya jam segini dia udah pulang kuliah. Aku ke rumahnya aja. Gumamnya, lalu melangkah pergi. Langkah Aulia cepat, penuh niat. Kali ini, dia mau urusan ini selesai. Di sisi lain,
Penjual masih di jalan pulang. Tubuhnya lemas. Matanya sayu. Satu tangan menahan tas, satu lagi menggenggam botol air mineral yang tinggal separuh. Ya Allah, berat banget hidup hari ini. Tapi aku harus tanggung jawab, ucapnya dalam hati. Ia tak tahu kalau tak jauh dari sana Aulia sudah berjalan ke arahnya di jalan kecil yang sama. Dua mantan yang sama-sama menyimpan kecewa. Kini takdir mempertemukan mereka lagi. Sesampainya di rumah, penjual menjatuhkan tubuhnya di sofa biru ruang tamu. Nafasnya masih terengah. Tubuhnya letih. Ia letakkan tas di pangkuan, membuka resleting perlahan, lalu mengeluarkan HP-nya yang sejak tadi mati gaya di dalam tas. Layarnya menyala. 7 pesan dari Aulia. Jantung penjual berdetak cepat. Dibukanya aplikasi WhatsApp. Dan kalimat Aulia terbaca tegas. Andai aja dulu sama gue gak diputusin tuh orang, mungkin gak bakal jadi kayak gini ceritanya. Aduh, gimana ya? Wah, pasti si Aul yang datang nih. Aduh, Anjir lo, gak usah pura-pura tidur dah lo. Bisa banget lu ya dicatin plus 2 mulu. baru datang Ul. Udah tunggu. Berarti tadi tidur bawah kan bener. Tidur beneran. Aulia duduk di sofa biru, menyimpan tas di pangkuan. Wajahnya datar, tapi nadanya menusuk. Aku cuma mau yang kamu janjikan. Penjual, uangku. Hari ini, penjual duduk agak menjauh, tangan mengusap peluh yang tak ada. Ia tersenyum kaku. Santai dulu. Yuel, baru juga duduk. Dulu kita di sini suka ketawa-ketawa. Ingat enggak? Aulia langsung menatap tajam. Penjual, aku datang bukan buat nostalgia. Aku kesini buat tagih tanggung jawab kamu. Hening. Penjual menarik napas pelan. Matanya menatap ke meja. Kosong. Aku lagi banyak banget tugas kuliah. Serius. Ditambah iuran semester belum lunas. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aulia menahan emosi, tapi terlihat kecewa. Itu urusan kamu, bukan urusan aku. Uangku juga penting. Aku juga punya hidup yang harus dijaga. Joel, penjual mengangguk pelan. Ia tahu tak bisa lari. Aku nggak lari, tapi bisa kasih waktu sampai akhir minggu ini. Aku bakal usahain. Beneran. Aulia diam sesaat. Suasana menegang. Seperti dua orang yang masih saling peduli, tapi tak tahu harus bicara seperti apa. Mau pakai duitnya buru-buru teh. Cerita sama dulu lah intinya mama lah duitnya. Ada duit Ul, santai aja dulu. Gue baru bangun. Ya. Ul, santai dulu ya. Santai mulu. Iya, Mau santai mulu. Mau pakai duitnya. Gibong lu. ngambil duit dulu. Ya udah buru. Ntar ya. Iya. Aduh, dari mana ya buat bayar? Ada uang buat bayar kuliah. Gimana nih men, kameramen? Apa gue kasih obat sang raya aja ya? Penjual bangkit dari sofa. Tunggu sebentar ya. Aku ambilin dulu uangnya. Dia melangkah ke dapur dengan langkah berat. Bukan untuk ambil uang tapi untuk berpikir. Di balik keran wastafel, ia memandangi dinding kosong. Kalau uang ini kukasih ke Aulia, kuliahku yang belum lunas harus nunggu apa lagi? Tangannya gemetar kecil saat mengisi gelas air. Nafasnya dalam, pikirannya bercabang. Tapi dia tahu, Aulia tak pantas terus menunggu. Dia kembali ke ruang tamu membawa segelas air. Ini dulu. Minum biar tenang. Aulia menatap gelas itu, tak langsung disambut. Ia tahu penjual sedang mengulur waktu. Kamu minum, aku nunggu uangnya. Penjual menarik napas, duduk perlahan. Aku lagi serba salah. Bukan aku nggak mau bayar, tapi uang yang kupunya cuma buat bayar kuliah. Beneran, aku lagi bingung banget.
Aulia menatapnya lama. Matanya melembut, tapi tetap kecewa. Kalau kamu tahu, kamu belum mampu. Kenapa dulu kamu habisin uangku seolah-olah semua baik-baik aja? Penjual menunduk, tak ada jawaban. Hanya diam panjang dan menatap Aulia yang sedang minum air yang dibawakannya. Lu jadi ngapa ambilin air gua minum? Gua perlunya duit, bukan perlu minum. Santai dulu, santai. Ada apa duit mah? Santai dulu apa? Ih, beda banget. Ada dulu mah. Ya dulu sekarang mau beda cerita lain urusan tuh. Ya masih beda cerita juga, Ul. Oh, Kita iya. minum dulu. Iya. Orang gua, gue pengen duit, gue harus duit. Ya udah lu, kan hargain gue ya. Cuma putih. Ya tau sendiri lah, gue di sini sendiri. Iya. Ini ya. Iya. Thank you. Baca dulu kalau mau minum. Haus juga gue minum banyak. Iya. Mana jual duitnya? Duit. Santai dulu lah, apa kata gue juga. Duit mah ada, Ul. Ya udah mana? Gue butuh duit. Gue mau pulang nih. Nih. Nah gitu dong. Duit gue separuh aja ya. Belum ada. Ya udah di sini. Setelah banyak diam, obrolan mereka pelan-pelan mulai melembut. Aulia menyesap air putih yang diberikan penjual, lalu tersenyum kecil. Makasih. Ya, air putih aja bisa bikin tenang kadang. Penjual ikut tersenyum. Ia lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompet musuhnya, lalu menyerahkannya ke tangan Aulia. Ini, aku tahu belum lunas, tapi tolong, setengahnya aja dulu ya. Aku harus bayar kuliah juga. Aulia memandangi uang itu sejenak, terdiam, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Ya udah, makasih. Sisanya, aku tunggu aja, jangan kabur aja. Ya, mereka tertawa kecil. Udara yang tadi tegang, kini lebih hangat. Obrolan yang awalnya soal utang, perlahan meluncur ke kenangan masa lalu. Mereka tertawa saat mengingat kejadian konyol waktu masih pacaran dulu, makan mie instan 2 rasa, nonton film di warnet, bahkan bertengkar hanya karena stiker di cat. Namun di tengah kehangatan itu, tiba-tiba Aulia mengerutkan dahi. Kok kepala aku agak pusing? Ya, tapi tadi aku sehat-sehat aja. Wajahnya mulai terlihat aneh, tubuhnya terasa lemas. Tapi bukan seperti kelelahan biasa, ada yang janggal. Ia buru-buru berdiri. Jo, aku pulang dulu. Ya, besok-besok kalau bisa lunasin sisanya. Penjual mengangguk. Khawatir tapi tak tahu harus berkata apa. Aulia pun pergi, meninggalkan rumah. Penjual hanya bisa memandangi pintu yang tertutup, lalu kembali ke kamarnya. Ia merebahkan diri, menatap langit-langit kamar yang diam. Pikirannya kosong, ada yang aneh barusan. Tapi apa? Ya. Gimana lu? Suka di sini main terus. Ya pernah gak inget lu orang ini di sini? Dulu. Emang gak mau ngulangin lu? Enggak lu. Lu macem-macem aja lu. Aneh banget sih kenapa sih? Enggak gue. Kenapa sih lu? Lu nanya mulu Iya, kenapa? Nanti gue. Udah. Gantul gue pulang Ngapain pulang lu? Mau tidur gue ngantuk. Ngantuk kok yang mau berak gitu? Bisa banget tuh Jok.
Bagi gua dulu, buat gua. Lu nggak jelas nih. Bagi gua ya. Iya. Thank you. Reaksi ke sih mantra gua ya. Masa efeknya sakit perut ya? Yang ada hangus uang gua nih ya. Tapi kalau dilihat-lihat tadi udah kayak sangrai-sangrai gitu ya. Tapi kenapa dia malah pulang bukannya minta di sini? Iya, kan dia cewek. Seenggaknya cewek udah bakal minta duluan. Terusnya gua tadi. Udah terlanjur ini mah, udah pulang. Baru kepikiran gua. Gue aja deh Penjol. Abis. Sesampainya Aulia di rumah, pikirannya kembali terbayang Penjol. Ia merasa bersalah, sebenarnya Penjol juga sedang kesulitan membayar kuliahnya. Sementara uang yang ia berikan tadi justru diambil semua. Perasaan campur aduk itu membuat Aulia mengambil keputusan cepat. Tanpa berpikir panjang, Aulia mengirim pesan WhatsApp ke Penjol. Datang ke rumah aku ya, ada yang mau aku omongin langsung. Penjol yang baru saja merebahkan diri di kasurnya kaget melihat pesan itu. Dalam hati ia bergumam, ada apa ini? Jangan-jangan cinta lama bersemi kembali? Meskipun bingung, Penjol membalas dan bersedia datang. Sesampainya di rumah Aulia, ia sempat ragu saat Aulia memintanya masuk ke kamar. Aku bukan siapa-siapa kamu lagi. Lai, gak enak rasanya masuk kamar orang yang bukan pasangan, ujar Penjol dengan nada sopan. Namun Aulia meyakinkannya, masuk aja. Gak apa-apa, aku cuma mau omongin sesuatu yang penting. Dengan hati-hati, Penjol pun mengikuti Aulia masuk. Di dalam kamar, Aulia memberikan kembali uang yang tadi ia terima. Ini uang kamu. Aku pikir-pikir lagi. Kamu lebih butuh uang ini untuk bayar kuliah daripada aku yang hanya marah karena emosi. Maaf ya kalau tadi aku terlalu menekan kamu. Penjol terdiam. Ia tak menyangka Aulia akan bersikap seperti ini. Dan satu lagi, lanjut Aulia sambil menatapnya. Kalau kamu gak keberatan, aku ingin kita mulai lagi dari awal. Kita dulu pernah bahagia. Mungkin masih bisa diperbaiki. Penjol tidak langsung menjawab. Namun dari tatapannya, terlihat ia tersentuh dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Selain karena ia sangat membutuhkan dukungan di masa sulit ini, jauh di dalam hatinya, ia juga masih menyimpan rasa yang sama terhadap Aulia. Kemana ini? Semoga Penjol mau. Tapi gue mau, mana habis lagi utang lagi. Aduh, gak enak banget gue. Jauh kan. Yo, sini temenin gue sendiri nih di rumah. Kan lu abis dari sini tadi, katanya lu mau tidur pulang. Maksa bener nih orang. Apa mantra gue ya? Berhasil. Iya ini mah nih. Gue kesana aja. Ayo buruan, kelamaan lu. Ayo buru. Penjol. Apaan kok gue dibalikin lagi sih? Ya lo mau nggak? Ya kan gue bayar utang sama lu. Gue mau minta tolong sama lu nih. Ya maksudnya ini apa uang? Iya lu pegang itu, gue mau minta tolong sama lu. Lu bagiin lagi uang ini sama gua. Terus lu minta tolong itu. Itu apa? Minta tolong apa?
Itu. Di tengah tekanan dan rasa bingungnya, Penjo sempat melakukan hal yang tak biasa. Sebelum membawa air putih ke hadapan Aulia, ia memasukkan sesuatu ke dalam gelas, bukan racun, bukan obat keras, tapi semacam suplemen ringan penenang alami yang biasa ia minum saat stres berat. Tujuannya, ia hanya ingin Aulia lebih tenang, tidak emosional, dan memberi waktu bicara. Namun, yang terjadi justru jauh di luar dugaannya. Setelah meminum air putih itu, Aulia memang terlihat sedikit tenang, tapi tidak seperti efek penenang yang Penjo tahu. Justru yang terjadi, suasana hati Aulia jadi melunak secara alami. Mereka mengobrol lebih dalam, mengenang masa lalu, tertawa kecil. Bahkan Aulia mulai membuka diri dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Penjo, setelah aku pulang tadi, aku kepikiran terus. Entah kenapa aku merasa kamu juga lagi kesulitan, dan aku malah nambah beban kamu. Aku minta maaf. Dan kalau kamu gak keberatan, aku ingin kita coba lagi, kayak dulu. Penjo sempat diam, antara kaget, lega, dan bingung. Dalam hati, ia merasa ini aneh karena niat awalnya justru karena panik dan ingin membuat situasi lebih ringan. Tapi hasilnya malah di luar prediksi. Mungkin ini bukan karena air putih itu. Mungkin memang takdir punya cara lain untuk mempertemukan hati yang pernah saling percaya. Akhirnya, tanpa banyak basa-basi, Penjo menyetujui. Mereka resmi kembali berpacaran. Seperti dulu, tapi kali ini lebih dewasa dan lebih terbuka terhadap masalah. Pesan-pesan baik yang dapat diambil dalam video ini adalah, jangan mudah terbawa emosi dalam menyelesaikan masalah. Ketenangan dan komunikasi yang baik bisa menyelesaikan banyak hal tanpa konflik. Uang bukan segalanya, tapi kejujuran dan niat baik lebih bernilai dalam hubungan antar manusia. Setiap orang punya masalah masing-masing. Belajar untuk saling memahami dan tidak menghakimi hanya dari sudut pandang kita. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi sikap kita hari ini bisa memperbaiki arah masa depan. Jika memang masih ada rasa, ungkapkan dengan jujur. Cinta yang dibangun kembali dengan pemahaman lebih dalam bisa lebih kuat dari sebelumnya. Jangan memanfaatkan kelemahan atau situasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Semua harus berlandaskan rasa saling menghargai. Terkadang, ketulusan yang kecil bisa membuka pintu rekonsiliasi yang besar. Belajarlah meminta maaf dan memaafkan, itu bukan kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam segini lagi.
ada apa, Pak? Iya, makanya di kesiangan ini kok sama Maaf, Pak, saya juga kaget tadi bangun-bangun udah jam segini. Maaf, Pak. Mungkin ngapain? Cuma kesiangan doang, kenapa sih? Lagian kan Bapak kan di perusahaan Bapak tuh Bapak sebagai bosnya. kan, walaupun sebagai yang punya perusahaan tetap aja harus kontrol kan. Tidak pernah setiap hari. Ya, paling tidak ya tahu sebentar-sebentar harus dicek dulu mungkin. Kenapa dapat Jadi lagi masak, Pak. masak apa? Ya nanti pokoknya Bapak juga tahu sendiri saya masak apa. Ya bentar lagi matang kok. Udah deh Pak, saya lanjut masak lagi ya Pak. Siap. Mana pembantu saya? Luar biasa. Mana? Gara-gara kamu nih Bapak jadi kesiangan ke perusahaan Bapak. Kesal sih Pak. Ngomong siang. Saya juga kalau biasanya dihubungin pagi-pagi dari pagi saya kesiangan. Saya udah minta maaf. Mas nanti lain kali ya. Iya Pak, tenang aja. Kenapa? Kalau belum makan ditinggalin. Tadi kan apinya saya kecilin Pak, biar matang dulu. Saya tinggal mandi, saya juga udah predictiin waktunya kok. Jangan lagi-lagi ya, lain kali ya. Gaji kamu saya tahan bulan ini ya. Jadi ke gaji-gaji sih Pak, kesalahan saya cuma berapa biji doang. Lagian Bapak kesini nyalain saya. Saya nyari makanan, salah saya. Padahal kan Bapak
tinggal ngambil aja Pak. Kalau mau udah matang saya kan tadi mandi. Tuh saya tinggal mandi juga udah saya prediksiin loh. Matangnya tuh berapa menit lagi. Ya kan bapak kan udah ngajak kamu. Masa saya suruh ambil sendiri? Kalau mau diambilin cepet kan sayanya mau mandi dulu Pak. Mandi doang, berapa menit sih mandi doang. Mandi terus baru nyambil sarapan bapak. Emang bapak mau masak masakan yang masih setengah mentah? Gak mau kan? Nanti saya lagi yang disalahin. Kalau bapak keracunan di bidang kenyang, saya juga yang disalahin. Ya? Ya enggak? Iya, saya udah kerja di sini udah lama Pak. Kurang bener apa saya di sini? Nggak pernah kesalahan 2 biji doang sampai nanan gaji. Nah, itu bukan alasannya sih kan Pak, beneran. Kok kamu melawan sama bapak sih? Iya lah, yang gaji saya bukan bapak, yang gaji saya ibu anak bapak. Yang ada di perusahaan bapak, bukan bapak. Ya anak juga dari bapak juga, baru ke anak. Tapi kan dia yang gaji saya, aku bapak yang rempong. Setidaknya saya udah memenuhi syarat, udah memenuhi aturan yang ada di sini. Saya kerja dengan benar, dengan baik. Kalau menurut bapak itu masih kurang, coba aja bapak cari teman yang lain. Itu juga kalau nemu orang yang jujur kayak saya. Kenapa saya di sini? Cara kamu begitu ya? Gitu gimana? Loh, kok ditutup Pak?